Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, salah satu persoalan penting dalam pusaran polemik para habaib ini, selain persoalan nasab, juga persoalan yang menyangkut sejumlah sejarah di tanah air. Salah satunya adalah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang berbeda dari versi yang dimiliki oleh NU itu sendiri. Versi NU tidak pernah menyebutkan bahwa sejarah berdirinya NU adalah atas perintah atau jasa atau peran para habib. Tetapi beberapa oknum habib menyebutkan bahwa sejarah berdirinya NU itu adalah karena jasa, karena perintah, karena restu habib. Dan versi ini disampaikan oleh tidak hanya satu habib, tetapi oleh beberapa habib dengan versi yang berbeda-beda. Salah satu versi adalah sejarah berdirinya NU yang disampaikan, diceritakan oleh Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan menceritakan bahwa sejarah berdirinya NU oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu didirikan karena atas ridho, atas perintah dari mbahnya Pak Lutfi bin Yahya yang bernama Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan. Nah, ini sejarah berdirinya NU yang paling kontroversial dan sudah beberapa kali dibahas sebenarnya oleh pengamat-pengamat sejarah. Saya sendiri pernah menyampaikan tentang sejarah berdirinya NU versi Pak Lutfi bin Yahya ini dalam vlog-vlog sebelum ini. Namun sampai hari ini saya tidak tahu mengapa bahwa sejarah berdirinya NU yang diceritakan, disejarahkan berbeda dari yang dipahami, dari yang diyakini oleh para ulama NU, para kiai NU, sampai hari ini belum ada bantahan atau counter dari petinggi-petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini memang menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ada apa? Mengapa para petinggi atau ahli sejarah di NU ini sampai hari ini belum pernah memberikan counter yang serius terhadap sejarah berdirinya NU yang diceritakan, dikisahkan berbeda oleh sejumlah oknum habib itu, termasuk oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, mengapa para petinggi, para elit, para tokoh NU hari ini tidak atau belum ada yang mengkonter secara resmi dan serius atas klaim sejarah berdirinya NU oleh para habaib itu? Belum lama ini saya sempat mendiskusikan hal tersebut dengan seorang teman yang merupakan lawyer atau praktisi atau pengacara ya, yang memahami tentang hukum ya, tentang disiplin ilmu hukum terkait dengan polemik sejarah NU ini. Nah, teman saya ini mengatakan bahwa bisa jadi karena memang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum positif. Sekali lagi, dari sisi tinjauan hukum positif ya, tentu saja karena teman saya adalah praktisi hukum, seorang pengacara, maka dia melihatnya dari sisi itu. Dan yang cukup mengkhawatirkan, kawan saya ini mengatakan dia mencoba mencari dokumen-dokumen resmi sejarah berdirinya NU yang bisa diakui atau memiliki kekuatan hukum positif, itu sampai hari ini belum menemukan. Setidaknya dari pencarian teman saya ini yang notabene juga salah satu dari kader NU di Banyumas. Dia belum berhasil menemukan dokumen resmi sejarah NU, dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum positif, bisa dipertanggungjawabkan atau bisa menjadi dalil argumentasi hukum ketika nanti diperkarakan. Tetapi justru yang sekali lagi mengkhawatirkan bahwa sejarah berdirinya NU versi Habib Lutfi misalkan,
itu sudah dibuat dalam bentuk karya tesis. Kalau tidak salah tesis ya, karya ilmiah untuk memenuhi syarat jenjang akademik di S2. Dan dari sisi hukum positif, menurut teman saya ini, karena itu sudah merupakan tesis, sudah menjadi produk akademik yang diakui secara hukum. Ketika NU tidak memiliki dokumen resmi sekelas itu, maka menurut teman saya ini, kalau seandainya diperkarakan di tingkat hukum, bisa jadi yang kalah adalah sejarah berdirinya NU versi NU itu sendiri. Kalau memang NU tidak memiliki dokumen resmi yang bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum. Nah, ini mengkhawatirkan ini. Saya sih berharap bahwa teman saya belum mampu menemukan dokumen resmi dari sisi hukum positif, karena mungkin masih disimpan oleh para tokoh pendiri NU. Artinya sesungguhnya yang saya harapkan adalah bahwa NU memiliki dokumen resmi sejarah berdirinya NU yang bisa menjadi bukti hukum ya, menjadi bukti konkret sah ketika kemudian diajukan di muka hukum. Itu loh. Tetapi seandainya benar ya dugaan teman saya ini, bahwa NU memang tidak memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan landasan kekuatan hukum positif, maka secara versi Habib ini yang secara hukum positif bisa dikuatkan, bisa dimenangkan. Walaupun sesungguhnya misalkan bahwa secara berdirinya NU yang diklaim oleh Habib ini salah, tidak benar. Tetapi karena punya legalitas hukum positif, maka ketika diperkarakan di muka pengadilan resmi hukum positif Indonesia, bisa dimenangkan sebagai cara yang benar. Karena hukum positif acuannya adalah legal formal atas fakta, data, dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, ini berbahaya. Jadi gambarannya begini, saya sebagai ahli waris dari leluhur saya, misalnya saya punya sekian hektar tanah gitu. Akan tetapi bahwa saya tidak memiliki dokumen resmi, sertifikat resmi yang bisa menjadi kekuatan secara hukum. Karena mungkin saya malas untuk mengurusnya. Atau memang orang tua saya dulu tidak mencatatkannya, saya sebagai ahli warisnya. Padahal saya, tanah yang saya miliki, yang saya tempati, secara substantif, sesungguhnya bahwa itu memang tanah saya atas warisan dari para leluhur. Nah, tiba-tiba ada pihak lain yang kemudian entah bagaimana caranya mengurus dokumen-dokumen resmi, sertifikat, sehingga tanah saya tiba-tiba sertifikatnya atas namanya dia. Dan itu sah dikeluarkan oleh lembaga pencatat sertifikat tanah, kantor badan pertanahan misalkan. Maka ketika suatu saat diperkarakan di depan meja hijau, di depan pengadilan misalkan, maka yang dimenangkan adalah dia, orang yang memiliki sertifikat tanah atas nama tanah saya. Walaupun dia itu pencuri, walaupun dia itu secara substantif bukan menjadi ahli waris dari leluhur saya, tetapi dia punya sertifikat atas namanya. Maka ketika diperkarakan di muka pengadilan, dialah yang akan menjadi pemenang, dialah yang akan menjadi pemilik dari tanah yang saya tempati selama berpuluh-puluh tahun, atau mungkin beratus-ratus tahun warisan dari para leluhur saya. Tetapi tidak sanggup, tidak mampu menunjukkan dokumen resmi yang menjadi landasan hukum. Gambarannya seperti itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan PBNU memiliki dokumen resmi, dokumen yang memiliki kekuatan hukum, yang ketika diperkarakan di depan hukum positif akan bisa menjadi sebuah landasan dan dasar hukum untuk membuktikannya. Tapi seandainya tidak, bahwa sejarah berdirinya NU itu hanya merupakan
cerita turun-temurun, maka wallahu alam biswab, maka apa yang diklaim oleh para habaib dengan memiliki catatan dokumen yang disahkan oleh negara, misalkan dengan disertasi, tesis, atau buku-buku yang disahkan oleh negara melalui lembaga penerbitan misalkan, maka dialah yang akan memenangkan, dan tinggallah NU, kader-kader NU, PBNU gigit jari karena mengklaim tapi tidak punya bukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.